Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Leni Autorina, MKes IVK. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang fisiologi kardiovaskular. Adapun materi ajar yang akan kita bahas untuk pertemuan saat ini, untuk fisiologi jantungnya kita akan membahas apa fungsi jantung, pembuluh darah, dan sistem vaskuler. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana metabolisme pada sel-sel jantung. Kemudian kita akan membahas siklus jantung dan juga sekaligus kita membahas bunyi jantung. Kemudian kita akan membahas kerja jantung kaitannya dengan konduksi jantung. Kemudian kita juga akan membahas elektrofisiologi sel otot jantung, kemudian potensial aksi otot jantung, kemudian kita akan membahas elektrokardiogram secara singkat, kemudian kita akan membahas karakteristik elektrokardiogram normal. Nah, kita juga akan membahas bagaimana pengaruh saraf otonom terhadap penghantaran dan irama jantung. Kemudian untuk fisiologi vaskuler, kita akan membahas aliran darah dan mikrosirkulasi. Kemudian kita juga akan membahas sistem hemodinamik dan tekanan darah. Jadi ini kaitannya kita akan membahas tentang pusat vasomotor, tentang pengaruh neuronal dan humoral terhadap sistem hemodinamik. Kemudian kita akan membahas sistem limfatik dan kita akan membahas adaptasi fisiologi kardiovaskuler pada kehamilan. Oke, untuk memahami materi fisiologi ini, kita akan membahas kasus dulu ya. Seorang laki-laki melihat tekanan darah dan denyut nadi pada smartwatch-nya. Tensinya 110/70 mm Hg dan nadinya 80 kali per menit. Smartwatch ini jam yang bisa mendeteksi ini ya, bisa mendeteksi nadi, respirasi, dan beberapa ada juga yang bisa mendeteksi tekanan darah. Nah, tiba-tiba dia hampir menabrak pemotor yang membuatnya terkejut. Tekanan darah dan nadi di smartwatch-nya menjadi 120/85 dan nadinya menjadi 98 kali per menit. Pertanyaannya, apakah kamu bisa menjelaskan mekanisme fisiologis peningkatan darah pada kasus tersebut? Kita akan membahas fungsi jantung, pembuluh darah, dan sistem vaskuler. Jantung fungsinya adalah memompa darah ke seluruh jaringan tubuh. Ya. Kemudian pembuluh darah adalah saluran yang mendistribusikan darah dari jantung ke seluruh jaringan tubuh dan mengembalikannya ke jantung. Ini pembuluh darah ya. Kemudian kapiler. Kapiler ini dia berfungsi untuk pertukaran nutrisi dan gas antara darah dan jaringan. Untuk metabolisme jantung, dia bersifat aerob. Aerob itu dia membutuhkan oksigen. Nah, metabolisme aerob ini dia hanya terjadi di mitokondria. Nah, karena metabolisme aerob ini sangat dominan terjadi pada jantung dan dia terjadinya di mitokondria, sehingga sel otot jantung ini dia memiliki mitokondria yang banyak. Dan juga 40% volume sel otot itu adalah mitokondria, saking banyaknya mitokondria di sel otot jantung. Nah, sumber energinya dari mana? Sumber energi metabolisme jantung itu terutama adalah asam lemak. Ini yang paling dominan ya. Kemudian juga bisa berasal dari glukosa dan dari laktat. Siklus jantung terdiri dari dua. Yang pertama sistolik dan yang kedua adalah diastolik. Ini sistolik, diastolik ya. Coba kita lihat gambar ini. Jadi siklus jantung itu terdiri dari sistolik, terjadi dari diastolik, kemudian sistolik lagi, kemudian lanjut diastolik lagi. Nah, untuk sistolik itu adalah fase ketika ventrikel itu dia berkontraksi. Ketika ventrikel berkontraksi, maka dia akan mengeluarkan isinya. Ya. Nah, untuk fase sistolik ini dia terdiri dari dua fase. Pertama adalah fase isovolumetric contraction, disebut juga isovolumic contraction. Kemudian ada fase ventricular ejection. Ya. Nah, jadi saat sistol ini adalah saat ketika ventrikel berkontraksi. Kemudian di saat isovolumetric contraction ini semua katup tertutup. Katup AV tertutup, kemudian katup semiliner juga tertutup. Nah, gambar yang merah ini menggambarkan tekanan ventrikel. Jadi ketika ventrikel berkontraksi sehingga tekanannya naik ya. Ketika ventrikel berkontraksi kan dia makin menekan. Jadi tekanannya naik. Ketika tekanannya naik, ketika tekanan ventrikel melebihi tekanan aorta, yang garis putus-putus ini adalah tekanan aorta.
Ketika tekanan ventrikel melebihi tekanan aorta, maka katup aorta terbuka. Maka keluarlah darah dari ventrikel. Makanya ini disebut ejection. Ejection itu pengeluaran isi dari ventrikel. Nah, ketika tekanannya turun, ketika ventrikel turun tekanannya di bawah tekanan aorta, maka katup aorta akan tertutup. Nanti akan menimbulkan bunyi. Disebutnya S2 ya. Nah, kemudian sekarang kita membahas untuk diastol. Diastol itu adalah fase di mana terjadi pengisian ventrikel. Ini dari sini sampai ke sini, ini adalah fase diastol. Dari sampai ujung ini ya. Nah, diastol itu adalah fase pengisian ventrikel. Itu terdiri dari dua fase utama ya. Terdiri dari dua fase utama. Yang pertama adalah isovolumetric relaxation. Yang kedua adalah ventricular filling. Ventricular filling adalah fase pengisian ventrikel. Nah, untuk fase ventricular filling ini dia dibagi lagi menjadi dua fase. Ada yang membagi menjadi 3 fase, ada yang membagi 2 fase. Ini saya ngambil yang 2 fase aja ya. Untuk fase yang pertama adalah pengisian yang pasif. Jadi pengisian yang pasif itu sebenarnya pas awal-awal itu dia cepat, rapid inflow, cepat dia pengisiannya ke ventricle. Kemudian agak mulai diastasis, agak melandai dia, menurun. Nah, kemudian nanti ada fase keduanya itu adalah atrial systole. Atrial systole itu bahasa kitanya atau bahasa awam itu kontraksi dari atrium. Kan kita tahu 80% pengisian ventrikel itu adalah secara pasif. 80% secara pasif, 20%-nya lagi itu dari kontraksi atrium. Sehingga darah yang tersisa 20% itu dengan kontraksi atrium dia akan masuk ke ventrikel. Nah, ketika setelah selesai pengisian dari ventrikel, maka tekanannya akan turun ya. Tekanan ventrikel itu dia akan turun di bawah tekanan atrium. Bentar. Nah, di sini kita lihat yang garis putus-putus ini adalah tekanan atrium, sementara yang merah tekanan ventrikel. Nah, ketika tadi darah mengisi dari atrium ke ventrikel, kan jadinya tekanan di atrium turun, tekanan ventrikel yang naik. Nah, ketika tekanan di ventrikel lebih tinggi dibandingkan tekanan atrium, maka katup akan tertutup. Katup semilunar terutama katup atrioventrikular terutama mitral ya. Terutama mitral yang bunyinya lebih kencang. Jadinya menutup katup atrioventrikular, maka terdengarlah bunyi S1. Seperti itu. Kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Tadi kita sudah membahas siklus jantung ya. Siklus jantung itu, saya ulangi lagi, ada sistol, ada diastol. Sistol terdiri dari isovolumetric contraction, pokoknya kontraksi-kontraksi itu sistol ya. Tapi nggak semua, karena kontraksi dari atrium itu masuknya ke diastol. Nah, kemudian ventricular ejection, sistol terdiri dari isovolumetric contraction dan ventricular ejection. Untuk diastol, dia terdiri dari dua ya untuk diastol. Yang pertama, ada isovolumetric relaxation. Yang kedua adalah ventricular filling. Untuk ventricular filling ini bisa kita bagi lagi menjadi dua. Pertama, pengisian pasif. Yang kedua, atrial systole atau kontraksi dari atrium. Itu untuk siklus jantungnya. Nah, sekarang kita akan membahas bunyi jantung. Bunyi jantung itu adalah bunyi jantung 1, bunyi jantung 2. Ini yang normalnya ya, bunyi jantung 1, bunyi jantung 2. Ini kuat terdengar, dup, 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 dup. Nah, ada bunyi jantung 3. Sebenarnya bunyi jantung 3 itu dia nggak terlalu keras bunyinya, nggak terlalu kenceng. Nah, sekarang kita akan cari tahu S1, S2, dan S3 ini timbul karena apa sih? Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini adalah kontraksi dari atrium. Kontraksi atrium yang ini, yang garis putus-putus. Ini terjadi kontraksi atrium, fase kontraksi atrium. Nah, ketika tekanan atrium itu dia di bawah tekanan ventrikel, maka katup atrioventrikular akan ketutup. Akan tertutup katup atrioventrikular. Kalau sudah selesai mengisi, kan jadinya ketutup ya, agar darah dari ventrikel itu nggak balik lagi ke atrium. Jadilah ketutupnya katup atrioventrikular.
Kemudian terdengarlah bunyi S1. Terdengarlah bunyi S1. Nah, kemudian darah keluar dari ventrikel, kemudian katup aorta terbuka, keluar isi ventrikel, kemudian setelah keluar isinya kan jadi sedikit lagi ya, jadi menurun volumenya. Nah, ketika tekanan tekanan ventrikel di bawah tekanan aorta, jadi kan ketika isinya tuh udah dikeluarin tuh semua dari ventrikel, jadinya kan tekanannya turun, udah keluar isinya ke aorta. Nah, jadinya katup aorta itu akan menutup. Kenapa? Agar darah yang dari aorta nggak balik lagi ke ventrikel. Penutupan katup aorta ini akan menimbulkan bunyi. Inilah yang disebut dengan bunyi S2. Bunyi S2 ya. Nah, bagaimana dengan bunyi S3? Bunyi S3 itu bisa timbul karena pengisian dari ventrikel. Pengisian cepat dari ventrikel itu bisa menimbulkan bunyi. Itu bunyinya itu bunyi S3. Tapi ini jarang terdengar ya. Maksudnya suaranya kecil gitu. Mungkin untuk kita yang belum terbiasa, suara S3 itu nggak kedengaran. Ketika suara S3 ini bunyinya terlalu keras, disebutnya itu S3 gallop, berarti itu adalah kelainan. Untuk sistem konduksi jantung, kita sudah belajar di video anatomi ya. Untuk sistem konduksi jantung, terdiri dari SA node, kemudian ada AV node, kemudian ada His, kemudian ada cabang bandel cabang kiri, kemudian bandel cabang kanan, kemudian nanti ada serat-serat Purkinje. Ini untuk sistem konduksinya. Untuk cara kerjanya, dia bekerja secara involuntar, secara tidak sadar ya. Kemudian dia juga bersifat autoritmik. Jadi dia dapat bekerja tanpa ada rangsangan dari luar. Kemudian untuk sel-sel otot jantung, ini kan semua sel-sel otot jantung ya. Nah, yang bersifat autoritmik, yang memiliki kemampuan autoritmik itu hanya 1%, jadi nggak semua. Jadi kalau yang ini lebih ke otot-otot kontraksi ya, otot-otot miokardium. Kalau ini sel-sel otot-otot autoritmik. Kemudian untuk pacemaker-nya itu dia bertingkat ya. Kalau misalnya SA not normal, AV not ini dia tidak akan menjadi pacemaker karena sudah ada dia bertingkat. Jadi oleh SA not dulu. Kalau SA not rusak baru digantikan oleh AV not. Kalau AV not rusak baru digantikan di bawahnya secara bertingkat ya. Untuk elektrofisiologi otot jantung, ketika resting potential itu sel-sel otot jantung bisa kita lihat ini ekstraseluler, ini intraseluler. Itu dia lebih negatif dibandingkan ekstraseluler. Apa ion yang lebih banyak di dalam sel? Itu adalah kalium. Jadi kalium lebih banyak di intraseluler, natrium lebih sedikit. Bagaimana dengan ekstraseluler? Untuk ekstraseluler kadar natriumnya lebih tinggi, sementara kaliumnya lebih sedikit. Untuk perbedaan membran potensial ini, sel otot jantung itu kan ada dua macam ya. Satu sel otot autoritmik, kemudian satu lagi sel kontraktil. Sel kontraktil itu untuk yang berkontraksi. Kalau sel autoritmik itu, membran potensialnya itu adalah min 60. Sementara untuk sel-sel kontraktil, resting potensialnya itu min 90. Sekarang kita akan membahas potensi aksi dari pacemaker. Sekarang kita lihat di gambar awal ya. Resting potensial pacemaker itu dia min 60. Nah, ketika di fase awal ini, channel natrium dia akan terbuka dan channel kalium tertutup. Ketika channel natrium terbuka, maka natrium itu dia akan masuk ke dalam sel. Karena dia di luar sel lebih tinggi ya natrium. Dia akan masuk ke dalam sel. Karena sifatnya dia akan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Karena dia tinggi di luar, maka dia akan masuk ke dalam. Karena natrium ini dia membawa ion-ion positif, ini yang tadinya min 60, lama-lama jadi naik ya, dia membawa ion positif. Lama-lama jadi naik membran potensialnya. Kemudian, channel natrium ini akan tertutup dan akan terbuka channel kalsium tipe T. Sehingga kalsium masuk ke dalam sel. Tapi ini cukup lambat masuk kalsiumnya. Sehingga ini pun juga nggak terlalu lebih landai. Grafiknya lebih landai. Kemudian ketika dia mencapai threshold, thresholdnya itu min 40 mV. Ketika threshold ini tercapai,
channel kalsium tipe T itu akan tertutup dan channel kalsium tipe L akan terbuka. Untuk channel kalsium tipe L ini, masuknya kalsium itu lebih cepat dibandingkan yang tipe T, sehingga grafiknya lebih cepat naik. Ketika dia mencapai 0 atau dia nyebut sampai plus 5, ini channel kalsium ini akan tertutup, sehingga kalsium tidak bisa lagi masuk ke dalam sel. Dan channel kalium akan terbuka. Ketika channel kalium ini terbuka, kalium akan keluar. Kalium dia tinggi intraseluler ya, maka dia akan keluar. Karena dia membawa ion positif, sehingga membran potensialnya jadi turun menjadi negatif. Jadi lebih negatif lagi dia. Lebih negatif sampai di ke min 60. Kita ulangi lagi ya. Jadi di fase awal natrium itu dia akan masuk sehingga membran potensialnya jadi lebih positif. Kemudian nanti channel natrium ini tertutup dan channel kalsium tipe T akan terbuka sehingga kalsium masuk. Ketika telah mencapai threshold, channel kalsium tipe T akan tertutup, terbuka yang tipe L. Tipe L itu kalsiumnya masuknya lebih cepat sehingga grafiknya juga lebih lebih naik. Kemudian ketika mencapai threshold 0 atau plus 5, maka channel kalsium akan tertutup dan channel kalium akan terbuka. Maka keluarlah kalium sehingga positif keluar, membran potensialnya jadi lebih negatif. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi ketika kadar kalium ekstraseluler itu dia lebih rendah atau lebih tinggi? Sekarang kita lihat dulu kalau misalnya dia lebih rendah ya. Kalau misalnya kalium ekstraseluler itu lebih rendah, kalium itu kan memang di luar itu dia sedikit ya. Kalium normalnya di luar sel itu sedikit. Kalau dia lebih sedikit lagi, berarti membran potensialnya itu jadi lebih jauh lagi. Beda antara luar dan dalam itu jadi lebih besar. Jadi kalau misalnya tadi dia min 60, karena perbedaannya jadi lebih besar, mungkin bukan min 60 lagi, mungkin misalnya min 90 atau min 80 atau min 95 seperti itu ya. Jadi semakin perbedaan membran potensial itu jadi lebih tinggi lagi. Nah, anggap misalnya dia di min 90 karena kadar kalium di ekstraseluler yang lebih rendah. Jadinya dia untuk mencapai threshold itu jadi lebih lama. Dia mencapai threshold lebih lama dibandingkan ketika dia min 60. Jadi kalau misalnya dia min 10, dia mencapai threshold lebih lama. Nah, makanya ketika kadar kalium ekstraseluler rendah itu bisa menyebabkan aritmia jantung. Jadi ritme jantungnya tidak normal. Apa yang terjadi kalau misalnya kadar kalium ekstraseluler tinggi? Kalau misalnya kadar kalium ekstraseluler tinggi, jadi perbedaan potensialnya jadi lebih pendek ya. Kan memang harusnya dia rendah, tapi ini dia lebih banyak. Jadi perbedaan potensialnya jadi berkurang. Mungkin perbedaan membran potensialnya misalnya bisa jadi 50 atau 45 atau 40 gitu. Nah, kalau bisa anggap dia 50 ya, karena kaliumnya tinggi, bisa anggap 50. Nah, untuk dia mencapai threshold itu lebih cepat. Dia mencapai threshold lebih cepat. Makanya kalau untuk kondisi dia kadar kaliumnya tinggi, itu akan menyebabkan jantungnya takikardi, denyutnya lebih cepat. Maksudnya baru sebentar udah tercapai threshold, dia langsung ada membran potensial. Baru sebentar tercapai udah langsung membran potensial. Jadinya denyut jantungnya lebih cepat, dia jadi takikardi. Tadi kita membahas potensi aksi pada sel otot otoritmik. Sekarang kita akan membahas potensi aksi pada otot otot kontraktil jantung ya. Nah, di sini kita lihat kalau pada otot kontraktil membran potensialnya itu min 90. 90 ya. Nah, pada grafik ini dia natrium itu akan terbuka dan natrium akan masuk ke dalam sel dengan cepat. Sehingga grafik ini dia naiknya cepat ya. Ketika dia mencapai plus 20, channel natrium ini dia akan tertutup dan channel kalsium akan terbuka. Nah, ini tertutup channel natrium, channel kalsium terbuka, jadinya dia turun. Nah, kemudian kenapa sekarang dia menjadi lebih landai? Plato itu landai, datar, plato itu datar. Nah, kenapa dia di sini menjadi datar? Karena masuknya ion kalsium itu dibarengi juga dengan terbukanya ion kalium. Ketika ion kalium terbuka, maka kalium yang tinggi dalam sel itu dia akan keluar.
Nah, kalsium masuk, natrium keluar, dia jadi landai seperti ini ya. Nah, karena kalium itu dia keluarnya lebih cepat dibandingkan kalsium, kalsium itu dia masuknya lambat, tapi dia sekali masuk tuh 2. Tapi kalium itu dia keluarnya itu cepat. Dia keluar cepat ya. Nah, mungkin dia pas fase ini dia masih landai, tapi lama-lama dia mulai menurun. Ketika dia mencapai threshold 0, membran potensial 0-nya, membran potensial 0, maka channel kalsium itu dia akan tertutup. Channel kalsium dia akan tertutup. Sementara channel kaliumnya masih terbuka. Untuk channel kalium itu dia keluarnya cepat, makanya landai ke bawahnya juga cepat. Kalau kalium keluar dia jadi lebih negatif ya, karena dia keluar membawa ion positif, sehingga dia turun-turun lagi membran potensialnya. Nah, ketika dia mencapai 90, kemudian tertutup ya, channel kalsium, kemudian terbuka lagi channel natrium. Nah, untuk dari sini ke sini, ini disebut depolarisasi. Dari sini dia naik sampai batas ini, itu disebutnya fase depolarisasi. Ketika dia turun itu disebutnya repolarisasi. Kalau repolarisasi itu dia kembali ke resting potensialnya. Re itu kan kembali ya, re itu kembali. Jadi repolarisasi dia kembali ke membran potensialnya. Kalau depolarisasi kan kebalikannya ya, dia justru menjauhi membran potensialnya. Nah, kemudian dari fase ini, dari fase depolarisasi sampai fase di sini, dari fase di sini ya, itu merupakan refractory period. Refractory period itu adalah ketika misalnya dia mendapatkan rangsangan, dia tidak bisa membentuk membran potensial. Tidak bisa dia membentuk membran potensial ya. Maksudnya dia tidak bisa depolarisasi. Jadi pada refractory period itu dia nggak bisa depolarisasi, nggak bisa dia membentuk lagi depolarisasi seperti ini, nggak bisa. Nah, tapi kalau dia udah di fase ini, kalau misalnya ada rangsangan, dia bisa depolarisasi. Tapi kalau pada refractory period, dia tidak bisa. Ini penjelasannya ya, potensi aksi otot kontraktil dari jantung. Kalau dari gambar yang tadi, dia ada 3 fase ya, ada 3 fase. Ada fase depolarisasi cepat yang dia naik ke atas itu channel natriumnya terbuka, jadi channelnya itu masuk sangat cepat natriumnya. Kemudian ada fase plateau. Fase plateau itu yang tadi depolarisasinya itu stabil. Itu terjadi karena natriumnya tertutup, kemudian channel lambat kalsiumnya terbuka. Jadi masuk kalsium ya, masuk kalsium. Terus kenapa dia jadi datar? Karena channel kalium juga terbuka sehingga ada kalium yang keluar. Jadinya dia datar. Ada yang masuk, ada yang keluar. Kenapa dia datar? Kalsiumnya masuknya lambat, sementara kaliumnya masuknya kalium keluarnya lebih cepat. Jadi masuk plus 2 tapi lambat, keluar plus 1 tapi cepat. Jadi makanya dia datar. Kemudian ada fase repolarisasi. Ketika fase repolarisasi ini ternyata ada channel kalium yang lain yang terbuka. Jadi kalium yang keluar lebih banyak sehingga nanti dia akan turun mungkin dari tadinya plus 20 turun dia ke 0. Ketika dia di 0, channel kalsium dia tertutup. Kemudian kalsium nggak bisa lagi masuk. Jadi yang ada hanya kalium yang keluar, sehingga dia jadi lebih negatif. Kemudian untuk refractory period itu adalah selang waktu di mana sel otot jantung itu dia tidak bisa dipicu untuk kontraksi kedua. Jadi nggak bisa dia depolarisasi ya, nggak bisa kontraksi, tidak bisa dia kontraksi kalau dia masih dalam refractory period. Sekarang kita akan membahas elektrokardiogram ya. Mungkin adik-adik familiar dengan EKG ya, elektrokardiogram EKG. Nah, bagaimana sih kita tahu atau bagaimana cara kita membaca EKG itu? Nah, di sini kita lihat EKG itu dia ada gelombang P, kemudian ada gelombang QRS, kemudian ada gelombang T. Nah, gelombang P itu untuk fase awalnya ini dia adalah depolarisasi dari atrium. Jadi kan dia depolarisasi dulu ya, depolarisasi dulu, setelah depolarisasi baru dia berkontraksi. Nah, bagian awal ini adalah depolarisasi dari atrium. Kemudian ininya adalah kontraksi, selanjutnya ini adalah kontraksi dari atrium. Atrial systole itu adalah kontraksi atrium. Kemudian terjadi depolarisasi ventrikal. Dia depolarisasi dulu ventrikelnya ya.
Kemudian setelah depolarisasi, dia akan berkontraksi. Ini adalah kontraksi ventrikal. Kemudian ini adalah fase relaksasi. Fase relaksasi dari ventrikel ya. Ventrikelnya tidak lagi berkontraksi. Ini fase pengisian. Sekarang kita lihat di sini. Ini kan terjadi depolarisasi di atrium. Depolarisasi atrium yang gambar hijau ini ya. Kita lihat di sini EKG-nya gelombang P yang berwarna hijau ini. Nah, setelah depolarisasi atrium, maka atrium itu dia akan berkontraksi. Nah, ini gambar kontraksi dari atrium. Nah, kemudian ini yang merah, ini yang hijau ini. Yang hijau ini adalah depolarisasi dari ventrikel, terbentuk gelombang QRS, gelombang QRS ya. Nah, setelah depolarisasi, kemudian ventrikel ini akan berkontraksi. Kontraksi ventrikel ini kita lihat ini segmen ST segmen ya. Nah, kemudian awal gelombang T itu adalah repolarisasi. Repolarisasi dari ventrikel. Kalau repolarisasi dia turun ya, gambar yang turun tadi. Nah, setelah dia repolarisasi, baru dia relaksasi. Sekarang kita akan melihat karakteristik EKG normal. Untuk melihatnya, kita melihat pada LED 2 dan LED 3. Gambaran LED 2 dan LED 3 normalnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini normalnya. Kemudian yang pertama kita lihat adalah apakah dia iramanya irama sinus atau bukan. Dari mana kita tahu dia irama sinus atau bukan? Kita lihat gelombang P. P itu kan depolarisasi atrium ya. Kalau atrium depolarisasi berarti dia dapat dari sinus, SA0. Berarti dia irama sinus kalau ada gelombang P. Kemudian kita lihat frekuensi jantungnya. Frekuensi jantung normal itu 60 sampai 100. Untuk alat-alat EKG yang terbaru itu sudah ada frekuensi jantungnya. Jadi kita nggak usah menghitung lagi. Kemudian akses jantung itu normalnya antara min 30 sampai 110. Kalau ini kita anggap garis 0, min 30 itu di sini, min 30 di sini, min 110 di sini. Ada ini 90 ya, plus 110 di sini. Nah, kita ambil aksisnya seperti ini. Ini adalah aksis jantung normal. Aksis ini bisa berubah, bisa. Kalau misalnya seseorang terjadi pembesaran jantung, aksisnya bisa berubah. Kemudian kita lihat gelombang P. Nah, gelombang P itu dia kecil dan ke atas ya, gelombang P. Kemudian kita lihat interval PR. Interval PR itu dia menandakan jarak waktu kontraksi atrium ke kontraksi ventrikel. Ini depolarisasi ventrikel, ini kontraksi ventrikel ya. PR ini menandakan waktu. Berapa normalnya PR interval ini? 0,12 sampai 0,20 detik. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya PR intervalnya lebih dari 0,20 detik? Berarti ini menandakan ada sumbatan dari aliran konduksi listrik jantung. Nah, bisa karena apa? Seringnya karena infark ya, infark. Kemudian kita lihat kompleks QRS. Kompleks QRS ini menandakan depolarisasi ventrikel, ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Ini menandakan depolarisasi ventrikel kanannya. Kemudian ada ST segmen. ST segmen ini dia menggambarkan kontraksi ventrikel. Bagaimana kalau misalnya ST segmen ini berubah? Itu berarti menandakan ada gangguan pada otot-otot ventrikel. Bisa karena apa? Bisa karena infark miokard. Infark miokard itu disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah jantung. Jadi ventrikelnya kurang mendapat suplai sehingga kontraksinya tidak normal atau tidak baik. Kemudian gelombang T. Gelombang T menggambarkan repolarisasi. Repolarisasi dari ventrikel. Cukup ya. Nah, sekarang adik-adik lihat gambar 1, 2, 3. Nah, di antara gambar ini, manakah gambar EKG yang normal? Kemudian mana gambar yang dia memiliki irama sinus, mana yang tidak memiliki irama sinus? Nanti kita bahas pas kuliah ya. Sekarang ini gambaran EKG normal, terus bagaimana kalau terjadi perubahan terhadap yang normal ini? Berarti dia ada kelainan ya. Ini nice to know aja buat adik-adik karena kebidanan tidak dituntut harus sampai seahli ini gitu. Nah, kita bisa melihat di sini
gelombang P. Gelombang P itu menggambarkan depolarisasi dari atrium. Kalau terjadi depolarisasi di atrium, berarti dia dapat sinyal listriknya dari SA0. Nah, kalau misalnya dia abnormal, apa yang terjadi? Berarti terjadi gangguan pada atriumnya ya. Nah, kemudian QRS kompleks ini dia menggambarkan depolarisasi dari ventricle. Kalau misalnya gelombang R-nya nggak ada, kalau misalnya terjadi nekrosis dari ventricle, maka dia tidak ada gelombang R. Kalau misalnya dia nekrosis berarti selnya mati ya. Kalau selnya mati berarti dia tidak terjadi depolarisasi. Nah, kemudian ada juga T-wave. T-wave itu menggambarkan ventricular repolarisasi. Nah, kalau misalnya terjadi iskemi dari ventricle, T-wave-nya juga abnormal atau segmen ST-nya juga tidak normal. Segmen ST ini dia menggambarkan kontraksi ventricle ya. Kalau misalnya iskemik ventricle-nya, ini juga nggak normal gambaran ST segmennya atau T-wave-nya juga bisa abnormal. Nah, ini panjang horizontal antara satu kompleks QRS ke QRS yang lain. Ini menggambarkan konduksi dari kelistrikan jantung. Kalau misalnya dia memanjang, jarak dari sini ke sini jadi lebih panjang, lebih jauh, itu menunjukkan ada blok atau gangguan konduksi dari kelistrikan jantung. Kalau misalnya dia memendek jadi lebih cepat, berarti ada akses tambahan, accessory pathway. Dia ada tambahan ya. Ini amplitudo ini dia menggambarkan seberapa banyak sel-sel miosit yang menghasilkan kelistrikan jantung. Sekarang kita akan membahas pengaruh saraf otonom terhadap penghantaran dan irama jantung. Saraf otonom itu ada dua ya, ada simpatis dan ada parasimpatis. Ada dua macam, ada simpatis dan ada parasimpatis. Nah, sekarang kita lihat efek parasimpatis terhadap SA0. SA0 itu pacemaker utama ya. Nah, apa efeknya terhadap SA0? Dia akan menurunkan laju depolarisasinya. Laju depolarisasinya akan menurun. Ketika laju depolarisasi menurun, ya, otomatis heart rate-nya atau denyut jantung juga akan turun. Kemudian apa efeknya terhadap AV0? Kita tahu di sini AV0 itu ada delay ya, ada delay pengantaran di AV0 itu sekitar 0,09 detik. Nah, jadi dia increase AV0 delay, jadi malah delay itu jadi lebih meningkat. Kemudian terhadap kontraksi ventricle dia tidak ada pengaruhnya, tidak berpengaruh terhadap kontraksi ventricle. Tapi terhadap kontraksi atrium dia berpengaruh, dia menurunkan kontraksinya dan menurunkan kekuatan kontraksinya. Kalau ini ke konduksi ya, sorry. Ini ke konduksi ventricle tidak ada gangguan, terus juga ke kontraksinya juga nggak ada juga masalah kayaknya. Kemudian dia juga tidak ada pengaruh ke medulla adrenalis, juga tidak ada pengaruh terhadap vena. Sekarang kita lihat yang simpatis. Simpatis efeknya terhadap SA0 itu dia meningkatkan depolarisasi, meningkatkan frekuensi depolarisasi ya. Kalau depolarisasinya meningkat, frekuensinya otomatis frekuensi jantung atau heart rate-nya juga meningkat. Efeknya ke AV0 dia menurunkan delay. Delay-nya itu diturunkan sehingga jadi lebih cepat. Jadi penghantaran impulsnya ke ventricle jadi lebih cepat. Apa efeknya ke konduksi ke ventricle? Dia meningkatkan accessibility-nya. Jadinya lebih cepat konduksinya ke sel-sel his dan ke tinjanya. Nah, apa efeknya ke otot atrium? Ini kontraksinya dan juga kekuatan kontraksinya juga meningkat ya. Kemudian apa efeknya ke kontraksi ventricle? Ini sama, frekuensinya meningkat dan kekuatan kontraksinya juga meningkat. Apa pengaruhnya ke medulla adrenal? Simpatis ini akan merangsang medulla adrenal mengeluarkan epinefrin. Nah, kalau epinefrin keluar, dia akan memperkuat kerja sistem simpatis. Epinefrin itu dia menyebabkan vasokonstriksi, dia juga menyebabkan lebih cepat kekuatan kontraksi atau jantung juga jadi lebih cepat. Apa efeknya ke vena? Saraf simpatis ini ke vena dia akan menyebabkan vasokonstriksi sehingga
venous return. Venous return itu adalah darah yang kembali ke jantung. Jadi venous return-nya juga jadi lebih cepat. Ketika darah yang kembali ke jantung lebih banyak, itu akan regangan di jantung itu jadi lebih besar. Jadi ketika jantung mendapatkan sinyal bahwa regangannya lebih besar, maka dia akan berkontraksi lebih kuat lagi. Sekarang kita akan membahas fisiologi vaskular. Kalau tadi jantungnya, sekarang ke vaskularnya ya. Kita akan membahas tentang pengaturan dari sistem pembuluh darah. Ini jantung, dia akan menumpahkan darah ke aorta, akan dibawa ke seluruh tubuh, kemudian nanti akan masuk ke kapiler, dari kapiler dia akan masuk ke vena, vena kembali ke jantung, kemudian keluar dari ventrikel kanan ke paru-paru, dioksigenasi, karbon dioksida juga dilepaskan, kemudian kembali ke jantung. Sekarang kita akan membahas karakteristik pembuluh darah. Sekarang kita lihat dulu arteri ya. Arteri. Nah, di sini kita bisa lihat arteri, dia itu tebal, ukurannya lebih besar ya. Arteri itu dia ukurannya besar, tebal. Terus dia fungsi utamanya itu adalah sebagai passage. Passage itu sebagai saluran ya. Saluran yang membawa darah dari jantung ke organ. Kemudian kita lihat di sini arteriol. Arteriol ini dia ukurannya lebih kecil dibandingkan arteri besar, radiusnya lebih kecil. Kemudian di sini dia yang sangat berperan dalam resistensi perifer ini arteriol ini. Dia lebih besar perannya dalam resistensi perifer, dalam cardiac output dibandingkan arteri-arteri besar. Kemudian kita bisa lihat di sini ini adalah kapiler. Kapiler ini dia tipis, sangat tipis. Itunya kecil, radiusnya juga kecil. Dia sangat berperan dalam pertukaran nutrisi, pertukaran gas, pertukaran juga cairan. Kemudian di sini kita bisa melihat vena. Vena ini dia lebih tipis ya. Vena ini dia lebih tipis jika kita bandingkan dengan arteri. Dia juga membawa darah ya dari organ ke jantung. Sekarang kita lihat ketebalannya ya. Kita bisa melihat di sini pembuluh darah paling dalamnya dia dilapisi oleh endotel. Semuanya dilapisi oleh endotel. Dari arteri sampai vena semua dilapisi oleh endotel. Tetapi untuk elastic fiber itu dia tebalnya di arteri. Di vena juga ada ya, tapi dia lebih tipis. Makanya arteri ini dia lebih kuat, lebih kaku dibandingkan dengan vena. Kemudian untuk otot-ototnya, otot-otot itu ada di arteri, arteriol, dan vena. Makanya dia bisa vasokonstriksi, dia bisa vasodilatasi karena pengaruh dari otot-otot ini. Kita bisa melihat di sini otot itu dia jauh lebih tebal di arteri. Ya. Sementara kalau di arteriol sama di vena dia lebih sedikit. Ini kita bisa melihat juga collagen fiber ini ada di arteri, ada di arteriol, ada di vena. Collagen fiber ini dia lebih banyak di vena, lebih banyak di vena. Lalu kita lihat kapiler. Kapiler ini dia hanya memiliki lapisan endotel. Dia tidak memiliki serat elastin, tidak memiliki otot, dan tidak memiliki serat kolagen karena dia berfungsi sebagai pertukaran gas dan nutrisi. Ini fungsi vaskular ya terhadap homeostasis tubuh. Dia mengangkut dan mendistribusikan darah ke seluruh tubuh. Dia membawa oksigen, nutrisi, dan juga membawa hormon. Kemudian dia membawa dan mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dari sel ke dia akan mengeluarkannya ke paru-paru atau dia mengeluarkannya lewat ginjal. Kemudian mengatur kecepatan aliran darah. Dia bisa vasokonstriksi, dia bisa vasodilatasi, maka dia itu akan mengatur kecepatan aliran darah. Kemudian dia juga berperan mengatur suhu. Ketika misalnya suhu tubuh kita panas, maka pembuluh darah di kulit dia akan bervasodilatasi. Kalau misalnya kita kedinginan, kalau misalnya suhu dingin, maka
Pembuluh darah di kulit itu dia akan bervasokonstriksi. Kelihatannya lebih pucat ya. Sekarang kita akan membahas hemodinamik tekanan darah. BP ini blood pressure ya, tekanan darah. Tekanan darah itu dia dipengaruhi oleh cardiac output dan total peripheral resistance, atau disebut juga SFR, Systemic Vascular Resistance, tahanan sistemik. Systemic Vascular Resistance sama total peripheral resistance ini sama ya. Jadi tekanan darah itu dipengaruhi oleh cardiac output dan total peripheral resistance. Nah, cardiac output itu dia dipengaruhi oleh stroke volume dan heart rate. Heart rate ini denyut jantung. Nah, apa itu CO? CO itu atau cardiac output itu adalah jumlah darah yang dikeluarkan jantung dalam 1 menit. 1 menit ya. Apa itu SF? SF itu stroke volume. Stroke volume ini adalah jumlah darah yang dikeluarkan oleh jantung dalam 1 kali kontraksi. Jadi ini 1 kali kontraksi kalau cardiac output dalam 1 menit. Makanya cardiac output itu adalah stroke volume kali heart rate. Nah, heart rate ini dalam 1 menit ya dihitungnya. Jadi berapa darah yang dikeluarkan oleh jantung dalam 1 menit. Ini darah yang dikeluarkan oleh jantung dalam 1 kali kontraksi. Kemudian ini adalah denyut jantung dalam 1 menit. Jadi denyut jantung 1 menit dikalikan dengan jumlah darah dikeluarkan dalam 1 kali kontraksi, maka kita dapatkan cardiac output. Nah, yang mempengaruhi tekanan darah itu adalah cardiac output ini, jumlah darah yang dikeluarkan dalam 1 menit, dan systemic vascular resistance. Systemic vascular resistance ya. Bagaimana hubungannya? Hubungannya dengan cardiac output itu, tekanan darah terhadap cardiac output itu dia sebanding. Kalau misalnya cardiac output itu meningkat atau tinggi, maka tekanan darah juga tinggi. Demikian juga dengan vascular resistance. Misalnya nih, ini contohnya ya, cardiac outputnya misalnya awalnya 10, ketika cardiac output naik menjadi 15, maka otomatis tekanan darah naik juga. Kalau misalnya total peripheral resistance itu pembuluh darah ya, resisten yang ada di pembuluh darah. Kalau misalnya resistensi atau tahanan di pembuluh darah itu dia misalnya tadinya 5, ketika dia naik jadi 10, maka tekanan darah pun juga akan naik. Nah, ini lebih lanjut lagi ya. Ini adalah lebih lanjut lagi. Kita bahas aja ya. Oke. Nah, untuk heart rate, apa yang bisa meningkatkan heart rate? Yang pasti adalah simpatis. Simpatis itu dia akan meningkatkan heart rate ya, tadi kita sudah bahas. Kemudian ada juga hormon yang bisa meningkatkan heart rate, yaitu epinefrin. Epinefrin itu dia akan membuat kontraksi atau jantung itu jadi lebih kuat. Kalau kontraksinya lebih kuat, sebentar. Nah, ini hormon yang dikeluarkan oleh medula adrenal itu ada epinefrin sama epinefrin. Itu juga bisa meningkatkan heart rate. Kalau dia parasimpatis menurun, otomatis heart rate juga meningkat ya, heart rate meningkat. Karena kalau parasimpatis itu kan dia sebenarnya menurunkan heart rate, tapi kalau kerja parasimpatis yang diturunkan, heart rate-nya meningkat. Sekarang kita melihat pengaruh ke stroke volume. Di sini kalau misalnya efek simpatis terhadap stroke volume adalah dia meningkatkan stroke volume. Bagaimana caranya? Stroke volume itu kan volume yang dikeluarkan oleh jantung dalam 1 kali kontraksi. Ketika terjadi simpatis, maka dia akan menyebabkan kekuatan kontraksi otot jantung itu meningkat. Contractility namanya ya. Ketika contractility meningkat, kontraksi otot jantung meningkat, maka jumlah darah yang dikeluarkannya juga lebih banyak. Stroke volume-nya juga meningkat. Nah, di sini kita lihat peningkatan venous return. Venous return itu adalah jumlah darah yang kembali ke jantung. Kalau jumlah darah yang kembali ke jantung meningkat, tentu stroke volume-nya juga tinggi. Kalau yang kembali tinggi, jadi yang dikeluarkannya juga tinggi ya. Nah, apa yang bisa menyebabkan stroke volume itu, apa yang menyebabkan venous return itu bisa meningkat? Pertama, peningkatan volume darah. Jadi misalnya kita mendapatkan cairan infusan, atau kita banyak minum, itu kan volume darah meningkat ya.
Kalau volume darah meningkat, jadinya darah yang kembali ke jantung juga lebih banyak. Kemudian skeletal muscle pump. Jadi kontraksi otot, kan vena-vena itu dia berada di antara otot ya. Jadi ketika otot berkontraksi, dia akan menekan vena. Ketika vena ditekan, maka darah kembali ke atas ke vena-vena besar itu, vena cava inferior, itu juga jadi lebih banyak karena muscle pump ini, sehingga venous return juga meningkat. Kemudian respiratory pump. Respiratory pump ini dia juga akan meningkatkan darah yang kembali ke jantung. Kalau kita misalnya nafasnya jadi lebih cepat, nanti akan meningkatkan venous return juga. Kemudian konstriksi dari vena, vasokonstriksi dari vena. Kalau vena berkontraksi, jadinya kalau dia kontriksi kan alirannya jadi lebih cepat ya. Kalau dia kontraksi, dia alirannya lebih cepat. Kalau dia vasodilatasi, alirannya lebih lambat. Kalau dia vasokonstriksi, alirannya lebih cepat, maka darah yang kembali ke jantung pun juga lebih cepat. Makanya venous return meningkat. Sekarang kita melihat dari resistensi sistemik. Kita bisa melihat di sini dari kekentalan darah. Kekentalan darah ya. Di sini ketika darah makin kental, maka resistennya semakin besar. Semakin besar ya. Makanya contoh darah itu lebih kental misalnya ininya lebih banyak, sel darah merahnya lebih banyak, polisitemia, itu biasanya darahnya lebih kental. Atau kalau misalnya zat-zat terlarut di dalam darahnya lebih banyak, misalnya kolesterolnya, lemaknya, itu kekentalan darahnya juga akan meningkat. Atau protein-protein, itu bisa meningkatkan tekanan darah. Kemudian peningkat panjang pembuluh darahnya jadi lebih panjang. Kalau pembuluh darah lebih panjang, maka resistensinya lebih besar ya, maka tensi pun akan lebih naik. Kemudian penurunan dari diameter. Jadi ini diameter ya. Kalau misalnya diameternya mengecil, jika diameternya mengecil, maka resistensinya akan naik. Resistensi itu tahanannya ya. Tapi ketika diameter pembuluh darahnya membesar, dia vasodilatasi, maka resistensinya akan turun. Kemudian tentang panjangnya pembuluh darah tadi, apa sih yang menyebabkan bisa meningkat panjang pembuluh darah? Ini pada orang-orang misalnya peningkatan ukuran tubuh, misalnya jadi lebih gemuk. Orang lebih gemuk jadinya pembuluh darah juga menyesuaikan ya, memenuhi kebutuhan sel-sel yang lebih kebutuhan sel-sel yang lebih banyak karena peningkatan ukuran tubuh. Kemudian darah lebih kental bisa karena apa? Bisa, ini contohnya polisitemia, peningkatan jumlah sel darah merah. Ini adalah rangkuman dari yang tadi ya. Rangkuman dari yang tadi. Apa aja sih yang bisa meningkatkan cardiac output? Cardiac output itu dipengaruhi oleh kontraksi frekuensi denyut jantung dan stroke volume. Stroke volume ini cardiac output, jumlah darah yang dikeluarkan jantung dalam 1 menit. Ini jumlah darah yang dikeluarkan oleh jantung dalam 1 kali kontraksi. Heart rate ini denyut jantung dalam 1 menit. Apa yang bisa mempengaruhi heart rate? Ini bisa kita lihat di sini nervous system. Nervous system itu dia bisa mempengaruhi ke simpatis. Simpatis dia bersifat stimulasi atau dia parasimpatis. Nah, apa sih untuk nervous system itu? Kita sudah belajar di anatomi bahwa pusat kardiovaskular itu ada di medulla oblongata. Dari mana aja dia dapat inputnya medulla oblongata itu? Dia bisa dari cerebral cortex. Kemudian bisa dari limbic system. Bisa dari proprioceptor, baroreseptor, dan chemoreseptor. Apa contohnya yang dari cerebral cortex? Misalnya nih, kita ngelihat hantu misalnya. Kita ngelihat hantu, nanti respon dari mata itu, misalnya aja kita ngelihat hantu. Kemudian respon dari mata itu akan dibawa ke cerebral cortex. Cerebral cortex akan menyampaikan impulsnya ke medulla oblongata. Di medulla oblongata itu kan ada pusat kardiovaskuler di situ ya. Nah, nanti dari medulla oblongata dia melalui persarafan simpatis, dia akan menyampaikan ke jantung. Jadinya kita jadi pas kita ngelihat hantu, kita jadi berdebar-debar, jadi takut berdebar jantungnya ya. Itu contoh yang dari cerebral cortex. Kemudian dari limbic system. Limbic system ini kan dia berkaitan dengan emosi. Dengan emosi. Misalnya kita marah, itu kan dari limbic system ya. Misalnya kita marah, limbic system
dia akan menyampaikan informasi itu ke medula oblongata di pusat kardiovaskularnya. Kemudian nanti dari simpatis, persarafan simpatis akan mengasih tahu ke jantung. Jadinya ketika kita marah, denyut jantung kita jadi lebih cepat. Itu contoh dari sistem limbik. Kemudian proprioseptor. Proprioseptor itu kita tahu dia ada di sendi dan di otot. Jadi kalau dia dapat rangsangan lebih banyak, jadi oh ini ototnya lagi bergerak gitu, atau dia kayaknya lebih lagi exercise. Maka kardiovaskular pun diberitahu bahwa ini ada peningkatan aktivitas fisik, maka dia meminta frekuensi denyut jantung juga jadi lebih cepat. Kemudian baroreseptor. Baroreseptor ini tekanan ya. Baru itu tekanan, reseptor itu reseptor yang menangkap tekanan. Kalau terjadi perubahan tekanan, ini juga ditangkap dari baroreseptor akan disampaikan ke medula oblongata. Demikian juga kemoreseptor. Kemoreseptor dia akan mendeteksi perubahan tekanan oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Dideteksi oleh kemoreseptor dan akan disampaikan ke medula oblongata. Misalnya contohnya, kemoreseptor ini, dia menangkap ini karbon dioksida di dalam darah terlalu tinggi. Karbon dioksida di dalam darah terlalu tinggi. Disampaikan ke medula oblongata, oblongata bilang, wah kebanyakan karbon dioksida nih, berarti kita harus kontraksi jantung lebih cepat agar darah ke paru-paru lebih banyak dan dikeluarkan karbon dioksidanya. Seperti itu ya. Kemudian ada pengaruh chemical. Chemical itu katekolamin. Katekolamin itu epinefrin dan norepinefrin. Dia bisa meningkatkan rate ya. Kemudian ada hormon tiroid juga. Makanya orang yang memiliki hipertiroid dia berdebar-debar, denyut jantungnya lebih cepat. Kemudian ini ada pengaruh usia, ada pengaruh jenis kelamin. Ini juga bisa meningkatkan heart rate ya. Misalnya pada wanita heart rate-nya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kemudian anak-anak heart rate-nya lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Ini lagi ya. Untuk stroke volume itu dia dipengaruhi 4 hal. Pertama preload, kemudian contractility, kemudian afterload. Preload ini apa? Preload ini adalah tegangan pada ventricle. Tegangan pada ventricle. Kemudian apa yang bisa menyebabkan preload ini meningkat? Ketika darah yang kembali ke jantung lebih banyak, maka dia kan lebih tergang. Kalau dia lebih tergang, berarti preloadnya meningkat. Jadi venous return itu bisa meningkatkan preload. Kemudian contractility. Apa yang bisa menyebabkan peningkatan contractility jantung? Ini sama kayak gini. Dia bisa karena katekolamin. Katekolamin itu epinefrin, norepinefrin. Kemudian pengaruh saraf simpatis. Simpatis itu dia juga akan meningkatkan kontraksi jantung. Tiroid juga, glukagon juga. Kemudian kalsium juga. Kalsium juga akan meningkatkan contractility-nya. Kalau contractility ini meningkat, stroke volume akan meningkat. Kalau preload meningkat, stroke volume akan meningkat. Tapi dia berbanding terbalik dengan afterload. Misalnya afterload ini terjadi penurunan tekanan darah. Kalau tekanan darah menurun, afterload-nya menurun. Kemudian kalau afterload-nya menurun, maka stroke volume-nya akan meningkat. Apalagi contohnya afterload ini, contoh afterload yang meningkat ya, contoh afterload meningkat itu tensi meningkat, afterload meningkat. Kalau afterload meningkat, stroke volume-nya justru turun. Atau misalnya kalau ada plak di arteri, itu juga bisa meningkatkan afterload. Untuk kontrol tekanan darah dan blood flow itu ada 3 ya, yang mengontrol tensi dan aliran darah itu ada 3. Pertama, pusat vasomotor, kemudian neuronal plus syarafan, kemudian humoral. Pusat vasomotor dan neuronal ini dia berkaitan ya. Nah, ini sebenarnya rangkuman juga dari tadi udah kita bahas di slide sebelumnya. Untuk pusat kardiovaskuler itu dia ada di medula oblongata ya, ada di medula oblongata. Ini dia di medula oblongata. Dia dapat input dari mana? Dia bisa dapat input dari cerebral cortex, bisa dari sistem limbik, bisa dari hipotalamus. Dia bisa dapat, ini yang tinggi ya, tinggi itu berarti dia dapat dari CNS, Central Nervous System. Dia dapat dari Central Nervous Systemnya dari cortex cerebri, dari sistem limbik dan hipotalamus.
Kalau dari perifer, dia bisa dapatnya dari mana? Dia bisa dapat dari proprioseptor yang ada di sendi. Kemudian baroreseptor, dia memonitor tekanan darah. Kemudian ada kemoreseptor, dia memonitor keasaman darah, tekanan karbon dioksida, dan oksigen. Nah, nanti kalau dia dapat input nih, dia akan memberikan respon. Responnya bisa simpatis, bisa parasimpatis ya. Nah, simpatis dari mana aja? Simpatis itu bisa dari vasomotor, saraf-saraf vasomotor. Kalau dia saraf-saraf vasomotor, maka dia akan memberikan respon ke pembuluh darah. Kalau simpatisnya dia ke kardiak akselerator, dia akan meningkatkan frekuensi jantung dan kekuatan kontraksi jantung. Nah, untuk nervus parasimpatis dia dibawa oleh nervus vagus. Nervus vagus itu nervus 10 ya. Dia akan menurunkan kontraksi frekuensi denyut jantung. Kalau untuk simpatis, dia memakai spinalis ya, dia memakai spinalis. Itu tadi dari pusat vasomotor. Sekarang kita bahas dari neuronalnya. Sebenarnya juga udah terbahas sih tadi ya. Neuronal itu dia ada dua ya, ada simpatis dan parasimpatis. Kita lihat di sini parasimpatis dia ke jantung tuh akan menurunkan heart rate. Kalau heart rate turun, maka cardiac output akan turun ya. Kalau cardiac output turun, maka tekanan darah pasti akan turun. Karena tekanan darah dipengaruhi oleh cardiac output dan total peripheral resistance. Jadi kalau ini turun, cardiac output pasti turun. Sekarang kita lihat pengaruh parasimpatis. Kita lihat, simpatis maksudnya. Sekarang kita lihat pengaruh simpatis. Simpatis ke jantung dia akan meningkatkan frekuensi jantung. Frekuensi denyut jantung dia juga akan meningkatkan kekuatan kontraksi jantung. Kalau kekuatan kontraksi jantung meningkat, otomatis stroke volume meningkat. Stroke volume meningkat, cardiac output akan meningkat. Kalau heart rate meningkat, cardiac output juga akan meningkat. Jadi cardiac output ini meningkat karena dua faktor kalau di sini ya, karena peningkatan heart rate dan peningkatan stroke volume. Kalau cardiac output tinggi, maka tekanan darah juga akan naik. Sekarang kita lihat pengaruhnya ke arteri. Ketika simpatis terhadap arteri, dia akan menyebabkan vasokonstriksi, mengecil pembuluh darahnya. Kalau dia mengecil, resistensinya meningkat atau turun? Meningkat ya. Kalau dia mengecil, maka resistensinya juga akan meningkat. Kalau misalnya dia melebar, resistensinya akan turun. Kalau resistensi meningkat, tekanan darah akan meningkat. Kemudian sekarang kita lihat efeknya terhadap vena. Ke vena, simpatis itu juga menyebabkan vasokonstriksi. Parasimpatis yang tidak ada pengaruhnya ke vena. Kemudian ketika vasokonstriksi, jadinya aliran venosilitonnya jadi meningkat ya. Darah yang kembali ke jantung lebih meningkat karena dia vasokonstriksi, alirannya lebih cepat, venosilitonnya tinggi. Kalau misalnya darah yang kembali ke jantung tinggi, maka darah yang dikeluarkan juga tinggi, stroke volume-nya juga tinggi, sehingga cardiac output akan tinggi. Kalau cardiac output-nya tinggi atau naik, otomatis tekanan darahnya juga akan naik. Nah, sekarang kita membahas yang mengontrol tekanan darah dan aliran darah dari humoral. Humoral itu dari hormon. Sekarang kita lihat di sini. Tekanan darah itu kan dia dipengaruhi oleh cardiac output dan resistensi sistemik ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Cardiac output itu increase heart rate and contractility itu bisa karena hormon epinefrin dan norepinefrin. Ini dia bisa menyebabkan kontraksi jantung lebih kuat dan frekuensi denyutnya juga lebih tinggi. Jadi dia meningkat. Kemudian systemic vascular resistance. Apa yang bisa menyebabkan vasokonstriksi? Kalau dia vasokonstriksi, maka tahanan sistemik meningkat ya. Kalau dia vasokonstriksi, tahanan sistemik meningkat, yang pasti jadinya tekanan darahnya juga meningkat. Apa yang bisa menyebabkan vasokonstriksi? Itu adalah angiotensin 2. Angiotensin 2 atau kemudian antidiuretik. Antidiuretik hormon ini disebut juga vasopresin. Kemudian norepinefrin, epinefrin. Ini menyebabkan vasokonstriksi. Kalau dia vasokonstriksi, tekanan darah akan naik. Apa yang bisa menyebabkan
Vasodilatasi itu bisa disebabkan atrial natriuretic peptide. Ini menyebabkan penurunan tekanan darah kalau di vasodilatasi. Kemudian epinefrin dia bisa menyebabkan vasodilatasi. Tapi di mana? Epinefrin menyebabkan vasodilatasi di pembuluh darah di kulit. Kalau dari pembuluh darah di kulit, dia menyebabkan vasodilatasi. Kemudian nitric oxide. Nitric oxide ini dia juga menyebabkan vasodilatasi, sehingga pembuluh darah jadi turun. Sekarang volume pembuluh darah. Volume pembuluh darah itu dia akan mempengaruhi tensi juga. Dari faktor apanya? Dari cardiac outputnya. Kalau volume pembuluh darahnya tinggi, kalau volume pembuluh darah sih. Kalau volume darahnya tinggi, maka cardiac outputnya juga akan tinggi. Jadi darah yang akan dikeluarkan jantung juga lebih banyak. Apa yang bisa menyebabkan volume darah meningkat? Itu karena bisa aldosteron dan bisa antidiuretik hormon. Jadi aldosteron dan antidiuretik ini dia akan mengambil air dari ginjal. Jadi supaya air itu nggak dibuang banyak lewat ginjal. Kemudian apa yang bisa menurunkan? Ini atrial natriuretic peptide. Jadi ini justru air yang dari ginjal tuh nggak direabsorpsi lagi. Jadinya volume darah menurun. Tadi kita membahas yang mengatur aliran darah secara sistemik ya, dari neuronal, dari pressure simpatis parasimpatis, kemudian dari hormonal, dari hormon-hormon. Sekarang kita akan membahas yang mengontrol tekanan darah secara lokal. Jadi di area-area tertentu aja, misalnya di area otot gitu ketika kita olahraga misalnya. Nah, ini kita bisa melihat kondisi pembuluh darah ketika normal. Ini dia ketika normal, ini dia ketika vasokonstriksi. Ketika dia vasokonstriksi, diameternya kan lebih mengecil ya. Diameternya lebih mengecil. Kalau diameternya mengecil, maka resistensinya akan meningkat. Kalau misalnya dia mengecil kayak gini, berarti darah yang mengalirnya itu lebih sedikit ya. Jadi flow-nya itu menurun. Flow-nya menurun. Tapi kalau speed-nya, kecepatannya, dia meningkat. Tapi kalau yang mengalirnya lebih sedikit, kalau dia kontraksi. Apa aja yang bisa menyebabkan vasokonstriksi yang mengatur vasokonstriksi secara lokal? Itu ada beberapa hal. Pertama, meningkatnya aktivitas miogenik. Miogenik ini kontraksi otot polosnya ya. Jadi kita tahu di pembuluh darah ini dia ada otot polos. Kemudian peningkatan oksigen. Jadi kalau oksigen itu tinggi, dia jadi vasokonstriksi. Terus juga ketika karbon dioksidanya rendah atau metabolit lain dia rendah, maka dia akan vasokonstriksi ya. Vasokonstriksi alirannya jadi cepat, terus yang mengalirnya sedikit. Kemudian endotelin. Endotelin itu adalah hormon yang dikeluarkan oleh sel-sel endotel. Ini ada sel-sel endotel, dia bisa mengeluarkan endotelin. Endotelin ini menyebabkan vasokonstriksi. Kemudian ada pengaruh simpatis, kemudian vasopresin, dan angiotensin 2. Kemudian suhu dingin juga bisa menyebabkan vasokonstriksi. Makanya kita lihat, misalnya kalau kita kedinginan, kulit kita itu akan vasokonstriksi, jadi kulit kita tuh kelihatan lebih pucat. Sekarang kita lihat vasodilatasi. Vasodilatasi ini menyebabkan diameter pembuluh darahnya jadi lebih besar, resistensinya menurun, yang mengalir lebih banyak, kecepatannya tapi juga lebih lambat ya. Nah, apa yang bisa menyebabkan vasodilatasi ini secara lokal? Kalau aktivitas miogeniknya menurun. Kalau kadar oksigen di dalam darah rendah dan kadar karbon dioksida di dalam darah tinggi. Misalnya orang lagi olahraga nih, ini di pembuluh darah sel ototnya, jadinya dia bervasodilatasi. Kenapa? Karena kalau orang olahraga itu kan banyak dia ngambil oksigen dari pembuluh darah. Terus juga dia banyak mengeluarkan karbon dioksida sehingga jadi vasodilatasi pembuluh darahnya. Kemudian nitrit oxide-nya juga bisa menyebabkan vasodilatasi. Kemudian penurunan aktivitas simpatis. Kemudian histamin. Histamin ini contohnya misalnya kita infeksi. Infeksi itu akan dikeluarkan histamin ya. Infeksi keluarkan histamin, makanya di area-area infeksi itu kelihatannya tuh lebih merah. Kenapa? Karena terjadi vasodilatasi di situ.
Kemudian suhu panas juga akan menyebabkan vasodilatasi. Misalnya kita lagi kepanasan di bawah sinar matahari, muka kita jadi merah. Nah, merah itu karena vasodilatasi pembuluh darah. Nah, sekarang kita masuk ke sistem limfatik. Kita akan membahas fungsi sistem limfatik ya. Fungsi sistem limfatik yang pertama itu dia mengalirkan kelebihan cairan dari interstisial ke pembuluh darah, terutamanya ke vena ya. Contohnya gangguan limfatik, misalnya orang yang misalnya limfatik inguinalnya itu tersumbat oleh cacing filariasis. Terus ada kasus kaki gajah. Kaki gajah itu kan penyebabnya cacing filariasis ya, yang dia bersarang di limfatik di inguinal. Inguinal itu lipatan paha, kakinya membesar. Jadi kakinya membesar itu karena fungsi limfatiknya terganggu. Jadi dia tidak bisa mengalirkan cairan dari interstisial ke pembuluh darah. Jadi kakinya bengkak. Fungsi lainnya itu adalah mengangkut lipid atau lemak dan vitamin yang larut lemak yang diserap dari saluran cerna. Jadi dari saluran cerna itu lemak-lemak dan vitamin larut lemak itu dia tidak diserap dan masuk ke pembuluh darah, tapi dia masuk dulu ke sistem limfatik. Kemudian mekanisme pertahanan terhadap penyakit, karena di limfatik itu, di lymph node atau jaringan limfatik atau organ limfatik itu terdapat sel-sel T ya, untuk mekanisme pertahanan tubuh. Kemudian komponen sistem limfatik itu apa aja? Ada getah beningnya, cairan getah beningnya, cairan limfatiknya itu ya. Kemudian ada pembuluh limfatik. Pembuluh limfatiknya mirip dengan pembuluh darah. Kemudian jaringan limfatik. Jaringan limfatik itu ada lymph node. Misalnya kalau kita ada bengkak di sini atau kita bengkak di lipatan paha, itu ada lymph node ya. Kemudian ada lymphatic nodules. Ini dia berbentuk folikel dan dia tidak memiliki kapsul. Kalau lymph node ini dia memiliki kapsul. Apa aja contohnya? Contoh di tonsil di faring, di palatin, sama di inguinal. Kalau kita bilangnya amandel ya, amandel itu merupakan lymphatic nodules. Kemudian ada mucosa associated lymphatic tissue atau MALT, disingkatnya MALT. Ini banyak di lapisan-lapisan mukosa saluran cerna, saluran kemih, saluran reproduksi, dan saluran pernafasan. Kemudian ada Peyer's patch, ini di saluran cerna, kemudian usus buntu. Usus buntu itu merupakan lymphatic nodules ya, makanya orang-orang yang sakit usus buntu itu memang lymphatic nodules itu mengalami inflamasi. Kemudian organ limfatik itu contohnya adalah timus dan limpa. Kemudian sumsum tulang itu juga masuk dalam sistem limfatik. Nah, ini ada gambarannya ya adik-adik ya. Ini ada lymphatic vessel. Ini lymphatic vessel. Ini ada lymph node. Ini juga lymph node. Kemudian tadi ada lymphatic nodules. Itu contohnya itu di palatin tonsil, ada di sini palatin tonsil. Kemudian ada nanti di saluran cerna itu juga ada patch-nya ya. Kemudian ada usus buntu. Kemudian ada organ. Organnya itu contohnya ini, lien atau spleen, lien atau limpa. Kemudian ada timus. Ini organ limfatik. Kemudian di dalam bone marrow ini, di bone marrow di sumsum tulang ini juga termasuk sistem limfatik. Sekarang kita membahas adaptasi fisiologi kardiovaskuler pada kehamilan. Ini saya ngambil sumbernya dari Williams ya, dari edisi 26 kalau nggak salah. Nah, ketika seseorang ibu wanita hamil, dia akan memiliki janin ya, dia memiliki janin di perutnya. Jadi dia membutuhkan cardiac output yang meningkat. Jadi dia membutuhkan cardiac output yang lebih besar. Dia membutuhkan cardiac output yang lebih besar, kenapa? Karena dia membutuhkan jumlah darah yang lebih banyak untuk juga memenuhi kebutuhan si ibu dan juga memenuhi kebutuhan si janin. Nah, kenapa cardiac outputnya itu bisa meningkat? Karena terjadi penurunan resistensi perifer. Kalau resistensi perifer turun, bisa kita lihat itu dari prostaglandin ya. Prostaglandin dikeluarkan. Prostaglandin ini berefek terjadinya vasodilatasi. Kalau dia bervasodilatasi, tekanan resistensi sistemik itu akan turun. Kalau resistensi sistemik turun, maka afterload pun akan turun. Kalau afterload turun, stroke volume dia naik. Kalau stroke volume naik, cardiac output dia naik. Kemudian heart rate yang meningkat. Kita tahu cardiac output itu adalah hasil dari heart rate dengan
stroke volume. Jadi kalau heart rate meningkat, otomatis cardiac output juga meningkat. Kemudian volume plasma meningkat pada ibu-ibu hamil. Jadi ibu-ibu hamil volume plasmanya lebih banyak dibandingkan wanita yang tidak hamil. Kalau volume plasma lebih banyak, otomatis darah yang dikeluarkan oleh jantung juga akan lebih banyak, cardiac output-nya akan meningkat. Kenapa volume pembuluh darah pada ibu hamil itu meningkat? Karena plasenta dan ginjal ibu itu dia akan memproduksi renin. Kalau ginjal pada semua wanita dia akan produksi renin ya, tapi kalau ada ibu hamil dia ada tambahan produksi renin dari plasenta sehingga kadar reninnya lebih tinggi dibandingkan wanita normal. Ketika renin tinggi maka RAA sistemnya renin angiostensinnya juga akan meningkat. RAA sistemnya. Kalau RAA ini meningkat, maka akan terjadi reabsorpsi natrium dan air dari ginjal, sehingga volume plasmanya lebih tinggi. Ketika volume plasma lebih tinggi, venous return-nya atau volume yang kembali ke jantung lebih tinggi, maka preload akan tinggi. Kalau preload tinggi, stroke volume akan tinggi. Kalau stroke volume tinggi, otomatis cardiac output juga akan tinggi. Nah, pertanyaannya, kenapa tekanan darah pada ibu hamil tidak signifikan perubahannya? Kan kalau kita tahu ya, blood pressure itu adalah cardiac output kali total sistemik resistensi sistemik. Jadi CO kali SVR. Ini kan CO-nya meningkat nih. CO-nya meningkat. Kenapa peningkatan tekanan darahnya tidak signifikan? Nanti bisa dijawab ketika kita kuliah ya. Ini bisa kita lihat ya perubahan hemodinamik pada ibu hamil usia 35-38 minggu. Ini dia postpartum. Postpartum ini dia udah ngelahirinnya. Ini 11 sampai 13 minggu setelah melahirkan. Coba kita lihat di sini. Tekanan darahnya. Tekanan darahnya itu nggak signifikan perbedaannya ya. Perbedaannya nggak signifikan. Naiknya cuma dikit banget, nggak signifikan. Kemudian pulmonary capillary wedge pressure-nya juga perubahannya tidak signifikan. Central venous pressure-nya juga perubahannya tidak signifikan. Tapi kalau kita lihat di sini, heart rate itu frekuensi denyut jantungnya itu signifikan ya, meningkatnya signifikan 17 kali. Cardiac output-nya jauh lebih signifikan lagi, 43% perbedaannya. Jadinya dia meningkat dibandingkan wanita yang tidak hamil. Untuk systemic vascular resistance-nya pada yang tidak hamil itu dia nurun, pada yang hamil itu dia nurun, lebih rendah. Ini kan lebih tinggi ya. Ini systemic vascular resistance-nya justru lebih rendah pada wanita hamil. Terus juga wanita hamil pulmonary vascular resistance-nya juga lebih rendah. Kemudian tekanan osmotiknya lebih rendah. Kenapa tekanan osmotiknya lebih rendah? Karena darah ibu-ibu hamil itu dia lebih encer dibandingkan yang tidak hamil. Karena dia volume plasmanya lebih banyak. Kalau volume plasmanya, otomatis tekanan osmotiknya menurun. Nah, ini kasus yang di awal tadi. Bisakah adik-adik menjelaskan fisiologi peningkatan darah pada kasus ini? Kita bahas ya. Oke, kita bahas jawaban kasus tadi ya. Kan pria itu dia olahraga ya, dia olahraga. Ketika dia olahraga, maka kebutuhan oksigennya kan meningkat ya, kebutuhan oksigennya meningkat dan karbon dioksida yang dihasilkan itu juga jadi lebih banyak. Kalau misalnya oksigen yang diambil itu lebih banyak, maka tekanan oksigen di dalam darah itu dia akan turun. Kemudian ketika produksi CO2 meningkat, maka tekanan karbon dioksida di dalam darah meningkat, kemudian pH juga akan naik, jadi dia lebih asam. Nah, perubahan ini akan ditangkap oleh kemoreseptor. Perubahan kimia darah ini akan ditangkap oleh kemoreseptor dan akan disampaikan ke medula oblongata. Medula oblongata ya. Kemudian juga ketika kita olahraga itu, sel-sel otot itu dia jadinya akan menghasilkan panas ya, karena dia menggunakan energi, maka dia akan menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan itu akan menyebabkan peningkatan suhu. Peningkatan suhu ini akan ditangkap oleh termoreseptor. Termoreseptor itu ada di hipotalamus. Jadi di hipotalamus itu selain termoreseptor, dia juga ada kemoreseptor ya. Nanti hipotalamus ini juga akan memberikan informasi juga ke medula oblongata.
Jadi dari kemoreseptor di karotis dapat, dari hipotalamus juga dapat informasi medula oblongatanya, pusat kardiovaskularnya. Kemudian medula oblongata akan mengaktifkan simpatis, persyarafan simpatis. Apa efeknya ke jantung? Ketika simpatis bekerja ke jantung, dia akan meningkatkan heart rate, denyut jantungnya meningkat. Terus juga kekuatan kontraksi ototnya juga akan meningkat. Ketika heart rate-nya meningkat, tadinya 80, kalau nggak salah ya, bacanya 80, awal sebelum olahraga 80, ketika dia olahraga, heart rate-nya jadi 98 kali per menit. Nah, heart rate yang meningkat dan kontraktilitas yang meningkat ini, dia akan menyebabkan cardiac output-nya juga akan naik. Cardiac output-nya juga naik ya. Kemudian resistensi perifer ini, vasokonstriksi pembuluh darah, sebentar. Kita lanjutkan ya. Ketika resistensi perifer ini meningkat, maka tekanan darah pun juga akan naik. Nah, sekarang kita lihat dari sini. Ketika hipotalamus termoreseptornya mendeteksi peningkatan suhu, nanti medula oblongata ini kan dia akan mengaktifkan sistem simpatis ya. Simpatis itu dia mengeluarkan epinefrin, ujung sarafnya itu dia mengeluarkan epinefrin. Sementara efek epinefrin terhadap pembuluh darah di kulit dia adalah vasodilatasi, seperti yang tadi kita bahas ya. Jadi ada epinefrin. Epinefrin secara umum sebenarnya dia menyebabkan vasokonstriksi, tapi kalau untuk pembuluh darah di kulit dia justru menyebabkan vasodilatasi. Jadi jadinya kulit kelihatan lebih merah, jadinya berkeringat untuk mengeluarkan panas. Makanya suhu pada orang-orang yang olahraga itu justru tidak terlalu tinggi gitu. Kemudian ini kan terjadi penurunan tekanan oksigen dan peningkatan tekanan karbon dioksida dan pH. Ini dia akan mempengaruhi local blood flow control. Jadinya gimana? Kalau misalnya oksigen sedikit, karbon dioksida banyak, yang terjadi vasodilatasi kan ya. Terjadi vasodilatasi di arteri-arteri otot. Di otot aja ya, di vasodilatasinya. Tapi sebenarnya secara keseluruhan sistemik dia sebenarnya vasokonstriksi, tapi khusus di otot dia bervasodilatasi karena pengaruh lokal blood flow control. Nah, ketika dia vasodilatasi arteri yang di otot ini, maka darah yang kembali dari dari kapiler itu lebih banyak kan, dari kapiler otot nanti dia kan akan masuk ke maaf, kan karena dia vasodilatasi arterial ya, ini arterial ini dia bervasodilatasi, jadi terbentuk kolam darah di arterial. Kemudian dia kan nanti akan masuk ke kapiler, nanti maka dia akan kembali ke vena. Jadi darahnya itu jadinya karena di arterial darah banyak, otomatis yang kembali ke vena juga banyak kan pembuluh darahnya. Darahnya lebih banyak, sehingga volume darah yang lebih banyak itu ketika yang kembali ke jantung juga jadi lebih banyak. Jadinya venous return-nya meningkat. Karena venous return ini meningkat juga selain dari vasodilatasi arterial ini, juga dari kontraksi dari otot. Kontraksi otot itu juga akan menyebabkan darah yang kembali ke jantung juga lebih cepat. Makanya venous return-nya meningkat. Ketika venous return meningkat, maka preload akan meningkat. Harusnya ada preload dulu ya di sini. Ketika venous return meningkat, maka preload akan meningkat. Ketika preload meningkat, maka stroke volume akan meningkat. Ketika stroke volume meningkat, otomatis cardiac output akan meningkat. Ketika cardiac output meningkat, maka tekanan darah akan meningkat. Begitu ya. Kita sedikit membahas ya keislaman, anatomi, dan fisiologi jantung. Anatomi harusnya di PPT kuliah anatomi ya, tapi karena saya lupa masukin. Untuk keislaman dari segi anatomi, kita udah belajar bahwa arteri koronaris itu dia berasal dari aorta. Aorta ini adalah pembuluh darah yang paling besar. Jadi jika misalnya terjadi pembentukan plak di aorta, tapi karena diameternya yang terlalu besar, jadi mungkin tidak akan memberikan efek yang signifikan dibandingkan kalau misalnya arteri koroner itu berasal dari arteri besar atau arteri sedang, apalagi arterial. Jadi subhanallah Allah memberikan percabangannya itu dari aorta, sehingga gangguan itu akan jadi lebih sedikit lagi. Kemudian juga dari segi anatomi kita tahu SA node itu dia sebagai pacemaker utama, tapi ketika dia rusak dia bisa digantikan oleh AV node.
Sementara jantung itu adalah mesin kehidupan manusia. Ketika dia rusak, maka kita akan terganggu. Kalau dia mati, kita juga bisa mati gitu. Tapi Allah memberikan suatu penciptaan secara anatomi sehingga jantung itu masih sedikit mengalami tidak terlalu risiko dia mengalami kerusakan itu lebih kecil atau diberikan backup yang lain. Misalnya ini, dia diberikan resiko lebih kecil dengan percabangannya melalui aorta. Kemudian ketika SA node rusak, dia bisa di backup oleh avenon. Kemudian dari segi fisiologi, otot jantung itu dia bekerja secara involuntar atau tidak sadar. Kebayang kalau misalnya dia bekerja secara sadar ketika kita tidur, jantungnya juga ikutan tidur, berhenti berdetak. Nah, kemudian konduksinya itu dia bersifat autoritmik, dia tidak tergantung dari faktor luar. Terbayang kalau jantung kita terpengaruh oleh faktor dependent terhadap faktor luar, itu juga bisa akan mengganggu kehidupan kita. Kemudian untuk pengisian ventrikel itu dia 80% karena gravitasi. Ya. SA node ini ketika kontraksi dari ada sinyal dari SA node, dia akan menyebabkan kontraksi dari atrium. Kemudian baru darah dari ventrikel ya, masuk ke ventrikel. Nah, pengisian ventrikel itu 80% secara gravitasi. Sehingga kalau misalnya SA node rusak, terus atriumnya tidak berkontraksi, tapi kita masih bisa jantung kita masih bisa bekerja dengan baik gitu. Karena 80% itu pengisiannya secara pasif karena faktor gravitasi. Maka dari sedikit yang kita ketahui ini, mungkin barangkali ada hal-hal lain yang mungkin anatomi fisiologi jantung itu merupakan kuasa Allah yang tadi kita ketahui gitu. Dari sini aja sebenarnya sudah patut kita bersyukur atas rahmat Allah yang memberikan kita jantung yang begitu sempurna. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Ini untuk referensinya ya, adik-adik bisa baca Tortora, bisa baca Sherwood, terus juga yang kaitan dengan ibu hamilnya bisa adik-adik dilihat di Williams. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.